Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG, selaku dosen mata kuliah Hadis Tarbawi kelas B. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Indana Luziatul Fitri dengan NIM 2120223 dan Ahda Febsia Salwa dengan NIM 2120224. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan dalam perspektif hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Luziatul Fitri, NIM 2120223. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang yang pertama hadis yang menerangkan tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abdullah ibnu Yazid haddatsana Abdurrahman ibnu Ziyad ibni An'uma an Abdurrahman ibni Rafi'in an Abdillah ibni Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara bi majlisaini fi masjidi faqala kilahuma ala khairi wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayad'una wa yusarahibuna ilaihi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'allamuna al-fiqhi wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdal wa innama bu'istu mu'alliman faqala thumma jalasa fihim. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Selanjutnya yaitu makna mufradat. Yang pertama, maro artinya melewati, khairin kebaikan, afdolun utama, sahibun sahabat, yad'u berdoa, a'ta memberi. Man'ahum mencegah mereka, yata'allamu mempelajari, yu'allimuna mereka mengajarkan, jahilun butuh, ta'asa mengirim, mu'allimun guru, jalasun duduk. Selanjutnya yaitu terjemahan hadis. Di sini menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ziyad bin An'um bin Abdurrahman bin Rafi dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Rasulullah SAW melewati 2 majelis di masjidnya. Lalu Rasulullah berkata, keduanya itu baik, dan salah satu keduanya itu lebih utama dari sahabatnya. Adapun mereka berdoa kepada Allah dan menyenangkan kepadanya, maka jika Allah berkehendak mereka akan diberi, dan jika Allah berkehendak mereka akan dicegah. Adapun mereka ada yang belajar ilmu fikih dan mereka mengajarkan kepada orang yang bodoh, maka mereka itulah yang lebih utama, dan sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar atau pendidik. Abdullah bin Amr berkata, kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Selanjutnya yaitu kandungan hadis. Bagi seluruh umat manusia bahwa setelah Rasulullah diajarkan kepada Al-Quran, lalu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang mengisyaratkan bahwa beliau diutus adalah sebagai pendidik. Seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa diserap oleh muridnya, sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian pendidik. Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab adalah orang tua atau ayah dan ibu anak didik. Pendidik merupakan seorang yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan yang menengah dan mengarah. Tugas pendidik. Yang pertama, mengajar atau menyampaikan ilmu, kemudian mendidik, membimbing, atau memberikan penyuluhan bagi seluruh anak didiknya dan bagi semua masyarakat luas, kemudian menjadi penjaga atau pemberi peringatan bagi murid, keluarga, dan lainnya.
Kemudian membentuk karakter anak didiknya agar memiliki tingkah laku atau moral baik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian sebagai konselor yang akan memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi anak didiknya. Kemudian penuntun dan mengarahkan anak didiknya menuju tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sifat-sifat yang dimiliki seorang pendidik. Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah SWT. Kemudian, seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat ria, dengki, permusuhan, perselisihan, dan sifat tercela lainnya. Kemudian, ikhlas dalam kepercayaan, keikhlasan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Kemudian, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap murid. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, dan juga sabar. Kemudian, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan anak-anaknya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah seorang guru harus mempunyai tabiat, pembawaan, adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru dalam mendidik muridnya. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya, serta memperdalam pengetahuannya sehingga mata pelajaran itu tidak akan bersifat dangkal. Kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik yakni guru harus memiliki kecerdasan yang tinggi dan juga berakhlak mulia. Akhlak guru yakni yang pertama mencintai jabatannya sebagai guru, yang kedua bersikap adil kepada semua muridnya, ketiga berlaku sabar dan tenang di sekolah, keempat guru harus berwibawa. Yang kelima, guru harus gembira, keenam guru harus bersifat manusiawi, yang ketujuh bekerja sama dengan guru lain, dan kedelapan bekerja sama dengan masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.